Nah, untuk kalau misalnya untuk anak usia SMP SMA Pak, yang tadi Iya. itu yang tanyakan, kira-kira ketika kita akan ingin menanamkan tanggung jawab kepada dia, kira-kira apa yang harus kita pertama lakukan selain tadi meminta maaf dan lain-lain kan sudah tuh. Iya. Nah ini yang untuk ibu ini, jadi selanjutnya apa nih yang harus mulai dilakukan? Apa Ya, disuruh apa di mana gitu? saya juga belum tahu ya sikap tanggung jawab apa yang ibu tersebut atau bapak tersebut maksudkan. Oh itu yang keseharian itu Pak? Ya, kesehariannya seperti apa? Kayak misalnya tidak memberikan tempat tidur, Ya. masalah gitu-gitu. Nah, kalau misalnya sikap itu yang ingin diperbaiki, ya, ayo. Misalnya orang tua dengan anak merapikan kamar anak tersebut sama-sama. Oh, ya harus ditemani terlebih dahulu. Iya, temani. Berikan contoh maksud saya. Iya. Seperti tadi di awal, ya, merapikan tempat tidur yang benar tuh seperti apa sih? Ya, ajarkan ke anak. Nah, bagaimana nak setelah kita rapikan tadi sama-sama? Ya, sekarang kondisi kamar kamu nyaman nggak dibandingkan sebelumnya? Oh iya ya, Bunda ternyata lebih nyaman ya kalau rapi. Nah, kamu pengen nggak ya seperti ini terus? Ya pengen dong. Nah, sekarang kamu lakukan ya. Tadi Bunda sudah nemanin loh. Iya. Ya, sudah Bunda ajarkan gitu. Bagaimana sih yang disebut kamar rapi itu? Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, Bunda sudah paham. Nah, sekarang kamu lakukan ya tanpa Bunda temani. Ya, baik Bunda. Nah, tapi kontrol. Nah, itu Ya. yang harus dilakukan. Iya, kita kontrol, kita monitor. Ketika anak itu mulai tidak melakukannya lagi, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita tanya kenapa nak. Jangan langsung dimarahin. Harus dimarahi. Kalau apa-apa dalam mendidik anak kita gampang emosi, Iya. ini yang bermasalah kita, bukan si anak. Biasanya kan kalau orang tuh kalau udah sekali nyuruh, terus anaknya tiba-tiba ngelakuin lagi, kan biasanya langsung naik darah tuh biasanya. Ya, karena anak kita kan bukan robot. Iya benar. Tinggal kita perintah terus dikerjakan. Ya kalau anak kita robot, ya, saya juga pengen punya anak seperti itu. Ya, nggak pusing gitu. Ya, sekali diperintah, jalankan. Selamanya lagi kan. Ya selamanya lagi sampai baterainya habis. Ya. Cas. Nah, Gimana, Pak? tapi ya kalau kita masih mau mengakui bahwa anak kita ini manusia biasa, ya kitanya lah yang harus mau istiqomah. Harus proaktif juga. Proaktif, memastikan bahwa anak kita melakukan apa yang kita inginkan. Saya juga seperti itu sama anak kita, sama anak saya, mohon maaf. Ya, saya juga terus kontrol anak saya melakukan apa yang kita sepakati. Ya, kalau anak saya misalnya lupa, Ya, misal tiba-tiba nggak ngerjain itu apa Pak yang harus nggak dilakukan? ngerjain, ini saya ingatkan kenapa, nah, Gitu. ada apa? Ya, kalau misalnya anak kita bilang males, ya, kenapa kamu males sekarang? Itu bahasa-bahasa coaching sebenarnya. Oh, jadi ada coaching-coaching gitu. Karena bahasa coaching itu bukannya kita mematikan potensi anak, tapi malah kita sadarkan, nak, kamu tuh memiliki potensi loh. Ya, kenapa kamu sia-siakan? Nah, jadi pentingnya parents as a coach itu seperti itu. Jadi nggak dikit-dikit emosi. Itu biasa kayak gitu kan. Sedikit-sedikit marah-marah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran ke anak? Ya. Berarti ketika anak itu melakukan kesalahan, akibat dia tidak tanggung jawab, kita jangan langsung reaktif untuk marahi atau emosi gitu Pak ya. Benar. Tetap kita langsung melakukan teknik-teknik yang sebelumnya itu Bapak jelaskan ya. Iya. Karena anak ini kan masih wujudnya manusia, jadi mereka melakukan kesalahan, kekilafan, ya biasa aja. Kita juga sebagai orang tua juga nggak sempurna kan. Nah, disinilah mana yang paling istiqomah. Ya. Apakah kita sebagai orang tua, jangan anak kita yang paling istiqomah. Ya, maksudnya istiqomah Bandung. Ya. Nah, di sini kita dituntut gitu sebagai orang tua yang harus lebih istiqomah dibandingkan anak. Iya juga ya. Tapi orang tua perlu nggak sih Pak
ngasih apresiasi ke anak atau misalnya Ya perlu, reward atau apa gitu, perlu, potong tapi gaji. sesekali saja. Mhm. Jangan dijadikan kebiasaan. Misalnya setiap anak Jadi sih membersihkan kamarnya kita kasih motor, ya, banyak. ya. Gitu. Kan lama-lama jadi showroom, ya, rumah kita. Ya boleh kita kasih apresiasi berupa ucapan, misalnya ucapan kita nih ke anak, nak, ayah bangga loh, bunda bangga loh, kamu sekarang udah mulai rapi, ya, udah mulai bersihin kamar kamu. Anak tuh nggak selalu membutuhkan hadiah, hanya ucapan apresiasi aja yang baik Jadi orang tuanya terus dari orang tuanya, anak juga udah senang. Ya jangan misalnya nih anak setelah membersihkan kamarnya di hari pertama, terus kita inspeksi anak kita kamarnya. Nah, di sini perasaan pojok itu kayaknya masih ada sarang laba-laba deh. Tapi yang lain, ya kita nggak lihat. oh iya, jadi dilihat kesalahannya malah ya. Langsung yang kita tuju kesalahan yang dia perbuat gitu. Bukan kita apresiasi dulu. Iya, males tuh. Apa yang sudah anak kita lakukan. Gampang banget bagi orang tua mencari-cari kesalahan anak. Padahal anak sudah berusaha. Kita hargai dulu usaha mereka. Nah, alhamdulillah kamu sekarang sudah bagus nih. Mulai membersihkan kamar kamu, ya. Sekarang kamar kamu udah lebih nyaman. Apresiasikan dulu gitu. Hal yang baik. Nah, misalnya ada kurang baiknya, ya kita kasih tahu ke anak baik-baik. Nah, ini kayaknya ada sarang laba-laba nih di sini, ya. Nanti lain waktu ini bisa kamu bersihkan juga. Jadi anak itu merasa hanya diingatkan, bukan disalah-salahin. Beda loh, diingatkan sama disalah-salahin ini beda banget. Iya, karena anak kan emang nggak mau. Kadang kita sebagai anak juga emang kalau disalahin nggak enak gitu. Iya, jangan anak ya. Orang dewasa juga sama. Iya, bagi anak-anak ya. Benar, kita tunjukkan hal yang perlu mereka perbaiki, itu saja. Ya. Tapi jangan fokus ke kesalahannya dulu, tapi ke positifnya dulu. Iya. Apa yang dilakukan, puji dulu, itu baru kasih tahu misalnya kayak tadi Iya. apa kan. Oh iya betul. Nanti insya Allah anak juga merasa tidak terpaksa gitu untuk melakukannya. Dia merasa bangga gitu, orang tuanya menghargai usaha mereka. Seperti itu. Nah, kondisinya gini Pak, misalnya anak itu memang kan kadang anak itu melakukan kesalahan dalam tanggung jawabnya misalnya, terus tiba-tiba anak itu ingin meminta maaf kepada kita, contoh ya, misalnya motornya hilang gitu, atau misalnya motornya rusak, nah kayak gitu. Nah, tapi anak itu kan orang tuh kadang-kadang kesel tuh, anak itu cuma minta maaf doang gitu, minta maaf doang, terus anaknya juga tidak mendetailkan kenapa dan lain-lain. Itu sebaiknya yang dilakukan orang tua ketika mendapatkan anak yang cuma maafin ya, motornya rusak, yang cuma ngomong gitu dong, gimana Pak? Kayak apa yang kita harus ajarkan ketika anak bertanggung jawabnya hanya beberapa persen saja gitu, ya, tidak full gitu. Kalau anak sampai melakukan kelalaian seperti itu, ya, kita juga sebagai orang tua harus sadar gitu bahwa anak kita ini manusia biasa. Ada nggak peran kita yang membuat anak kita ini menjadi manusia yang lalai gitu? Jangan-jangan kita juga tidak pernah mengajarkan tanggung jawab pada anak, ya. Terus anak berbuat lalai, ya wajar, ya, karena sebuah sifat itu pasti ada penyebabnya, ya, mengapa itu terjadi. Kalau kita tidak pernah mengajarkan tanggung jawab dari usia anak itu sedini mungkin, terus anak kita nanti besarnya menjadi lalai, ya jangan heran. Ya, kita di sini sebagai sumber masalah juga gitu. Ya kalau misalnya anak kita sampai melakukan hal itu, akibat kita dari anak kita kecil, kita tidak pernah mengajarkan sikap bertanggung jawab. Ya, kita jangan langsung menyalahkan anak. Ya, kita harus malah koreksi diri kita juga. Ini mungkin teguran dari Tuhan gitu. Betul. Akibat kitanya lalai, anak kita jadi lalai. Ya. Tapi kalau kita tidak lalai, kita dari kecil ya anak itu kita ajarkan
cara-cara untuk bertanggung jawab. Pas anak ini besar, anak ini tetap melakukan kelalaiannya, tapi dengan tidak sengaja ya. Ya, mestinya Dia- tabrakan gitu kan. Ya dia tabrakan, Nah, padahal gitu dia kan. sudah hati-hati di jalan. Dia sudah mengikuti peraturan lalu lintas, ya. Ya kita jangan marahin anak, yang namanya juga apes. Apes kan bisa terjadi oleh siapapun. Orang tua juga bisa melakukan hal itu gitu, secara tidak disengaja gitu. Misalnya kita yang ditabrak sama Iya. orang, masa yang kita salahin anak kita? Biasanya kan kayak gitu ya Pak. Biasanya anaknya pasti kamu sih nggak hati-hati, bla 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 Iya, bla. gitu. tanya dulu kronologisnya seperti apa. Oh, kayak Apa yang gitu. menyebabkan kamu ditabrak? Hmm. Ya, iya nih ya, nggak tahu kenapa nih. Udah tahu, adik jalan udah pelan-pelan nih. Tiba-tiba ada kendaraan dari arah yang lain, ya, yang dia malah ngebut-ngebut, malah nabrak adik gitu. Ya sudah, itu berarti anak kita memang lagi diuji oleh Tuhannya. Oh, jadi jangan langsung dijas anaknya yang Tanya salah dulu ya. kronologisnya. Iya. Nah, setelah dijelaskan, oh ternyata bukan kamu nak yang salah. Ya sudah, yuk kita perbaiki motornya, bisa atau mobilnya. Ya sekarang kamu ada yang luka nggak? Kalau ada, yuk kita ke rumah sakit, kita obati luka kamu. Iya, Ya, enak seperti kok punya kayak gitu ya. Ya orang tua harus seperti itu. Biasanya kan langsung ganti gitu. Nah kita juga nggak bijak gitu kalau Iya. kita tidak mau melihat ya secara benar kronologisnya. Ya, oh itu memang bukan kesalahan kita, ya kenapa harus kita kasih konsekuensinya ke dia? Oh, berarti kalau misalnya itu ibarat kata dia yang ugal-ugalan Pak, anaknya yang Kalau dia ugal-ugalan, kasih konsekuensinya. Oh, jadi harus ada konsekuensinya juga ya, Harus, mendidik. iya. Agar bertanggung jawab. gitu. Iya. Kalau dia tidak pernah diberikan konsekuensi, selalu kita benarkan meskipun dia salah. Nanti Nah, ketika dia dewasa, dia akan menjadi manusia yang tidak pernah punya tanggung jawab. Itu sudah bisa dipastikan. betul. Yang pandai menyalahkan orang biasanya. Benar. Ya apalagi kalau orang tuanya selalu menjadi Superman gitu. Apa-apa dibelain, Apa-apa dibelain, apa-apa dibenarkan. Pasti anak juga akan besar kepala. Ya. Dia akan menjadi orang-orang yang ya mohon maaf yang sotoy gitu. Tanggung jawabnya juga nggak ada gitu. Oh, iya. Jadi dan kalau misalnya gini Pak, ada yang anak yang sering berjanji-janji Pak. Tidak ditepati. Iya, dari ditepati. Kan misalnya janji itu kan ada sebuah tanggung jawab yang harus ditepati. Iya. Biasanya kan ada tuh anak-anak yang sekedar janji aja dan dia tiba-tiba melalaikan janji tersebut dan dia tidak merasa bersalah atas janji itu. Iya. Nah itu orang tua harus seperti apa Pak kira-kira? Nah, tapi saya ingin tanya dulu, orang tuanya pernah mencontohkan nggak? Kayaknya sih, ya kalau misalnya orang tuanya, anggaplah orang tuanya itu sering mengingatkan untuk menepati janji misalnya, tapi anaknya yang lalai misalnya. Kalau saya sih selalu berpikir tidak mungkin ada respon yang tidak ada stimulusnya. Ya, stimulus ini penyebabnya apa? Ya, karena tidak mungkin ada suatu kejadian yang tidak ada penyebabnya. Ya, Iya. karena itu database itu kan belum ada dia. Dahulunya. Ya dahulunya. Kenapa dia bisa melanggar janji? Ya, pasti ada yang dia contoh. Ya mungkin kita sebagai orang tua secara nggak sadar pernah melanggar janji, malah sering melanggar janji. Oh iya. Ya. Jadi dia juga ngapain gitu. Benar. Dan akhirnya itu ditiru oleh anak. Ya, karena anak ini kan dilahirkan, pasti dia belum memiliki database yang negatif. Ya. Yang itu harus kita yakini. Iya. Dan itu yang harus kita coba telusuri dulu. Siapa nih yang anak kita contoh? Jangan kita sendiri. Ya, Iya. tanpa kita sadari. Misalnya kita selalu berjanji sama anak, nah nanti ayah beliin ya kamu motor, kalau misalnya kamu naik kelas. Tahu-taunya pas naik kelas nggak kita beliin. Ya kita pura-pura lupa.
lupa, maksudnya pura-pura amnesia gitu. Nah, ini juga jangan sampai kita lakukan. Oh, mungkin gini Pak, kalau misalnya kasusnya anak itu, misalnya orang tuanya mengajarkan baik ya, jangan bohong, jangan ingkar janji, tapi pengaruh luar. Tapi benar itu hanya ucapan saja. Karena beda loh kalau kita hanya mengucap aja ya, nah kamu jangan suka bohong, nah kamu yang rajin. Sedangkan anak melihat kita ini suka bohong, anak melihat kita tidak rajin. Ya itu, karena gini, pengaruh luar itu pasti ada. Iya, misalnya contoh temannya, bilang ke bokap lu gini dong, bla 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 gitu kan. Tapi pastinya pengaruh orang tua itu akan lebih kuat. Oh, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Karena ya itu, anak itu lahir dari rahim kita. Kan saya pernah cerita ya podcast sebelumnya. Ada teman saya nih yang saya lihat dia hubungan itu sangat dekat dengan orang tuanya. Ya, sampai foto dia dengan keluarganya itu ditaruh di dinding kamarnya. Padahal waktu itu kita kerja di kapal pesiar, jauh dari orang tuanya. Kan saya bingung, biasanya setiap kamar teman saya yang saya kunjungi, itu jarang banget ada foto keluarga gitu. Ada foto cewek. Ada foto ceweknya atau foto teman-temannya. Kok ini malah foto keluarganya gitu. Dan itu banyak, nggak cuma satu. Pas saya tanya, ternyata hubungan dia dengan keluarga itu sangat dekat, sangat erat. Ya, di fotonya aja saya lihat dia sedang misalnya bersenda gurau dengan orang tuanya. Ya, di sini saya bisa melihat kedekatan teman saya ini dengan keluarganya. Dan yang saya herannya selama saya kerja, saya tidak pernah melihat dia berbuat yang aneh-aneh gitu, yang negatif. Ya, ketika saya tanya ke teman saya itu, kok kamu nggak pernah sih misalnya seperti yang lain gitu, berbuat hal yang aneh-aneh gitu, tanda kutip gitu. Iya, karena kan bebas gitu ya. Sedangkan bebas, nggak ada orang tuanya. Dia bilang, saya malu dong kalau saya sampai melakukan hal itu. Ya, karena saya merasa mengkhianati orang tua saya. Bayangin loh, anak udah jauh dari orang tuanya, tetapi di dalam dirinya masih mengingat orang tuanya. Oh, berarti kembali lagi ke orang tua ya? Benar kan? Bayangin jarak Amerika sama Indonesia kan jauh. Tapi mengapa karakter itu masih dia bawa? Ya, karena itu hubungan dia dengan orang tuanya itu baik. Ya, jadi pengaruh apapun yang ada di luar itu bisa tercover gitu. Nah, di sini saya melihat betapa powerfulnya pengaruh orang tua kepada anak. Sampai jarak tuh udah nembus gitu. Ya, sampai jarak yang memisahkan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Nah, disinilah kita sebagai orang tua bisa mendapatkan pembelajaran. Jadi anak itu adalah buah hasil dari sikap kita kepada mereka. Jadi anak itu adalah buah hasil atau kumpulan dari sikap-sikap kita juga sebenarnya. Benar. Dan itu tidak bisa dinafikan gitu. Iya, betul. Dan pada akhirnya meskipun eksternal dia misalnya menyuruh untuk bohong kepada orang tua, tapi kalau anaknya itu orang tua itu mengajarkan yang benar kepada anaknya, itu akan tercover sendiri oleh dia. Oh, benar. Iya, betul. Jadi kembali ke orang tua ya Pak ya. Benar. Oh, jadi tanggung jawab itu lagi-lagi nih orang tuanya harus belajar nih, bukan anaknya. Benar, karena di agama saja sudah ada gitu, bahwa anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Iya, bukan bagi temannya, bukan bagi gurunya. Iya. Jadi ketika kita ingin menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, kita dulu harus tanggung jawab gitu kan. Benar. Itu yang lebih powerful pemirsa. Jangan cuma teori doang. Oke, terima kasih Pak Dani siang hari ini. Pertemuan bertanggung jawab ya sudah banyak kita bahas dan mudah-mudahan silakan kalau ada yang mau komen lagi, mau tanyakan sesuatu lagi silakan dan langsung aja di komen di bawah sini. Terus nanti teman-teman semuanya bisa langsung dan melihat tayangan yang dikomenkan itu nanti kita akan bahas langsung dengan sebuah video ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa Pak Dani di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.